Kenapa orang tidak percaya dengan Al-Mahdi? Sederhana aja. Karena Al-Mahdi itu pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah, ada orang tidak percaya kepada sosok Nabi. Maka siapapun yang jadi pewaris Nabi, pasti ada yang tidak percaya kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, karena memang Allah menyembunyikannya. Kenapa, Bu, ya? Karena musuhnya juga sedang disembunyikan. Wow. Dalam hadis Nabi, jadi kalau mau mengenal Al-Mahdi, kenali musuhnya. Musuhnya Al-Mahdi adalah Ad-Dajjal. Masih banyak yang sok kritis, sok ilmiah. Mohon maaf saya nyebutnya sok kritis, sok ilmiah. Padahal data yang kita pakai itu ilmiah semua. Yes. Tapi kita nggak akan merasa paling ilmiah, karena kebenaran hanya milik Allah. Kita sedang berusaha mendekati kebenaran itu. Barangkali di pemahaman saya ada yang salah. Tapi insya Allah data-datanya mendekati kebenaran. Nah, Dajjal itu kan kalau dalam bahasa Arab disebut mubalaghah. Mubalaghah itu berarti lebih super pembohong. Lalu mereka mengatakan Dajjal itu Amerika. Dajjal itu ketika sekarang adidayanya Cina, Dajjal itu Cina. Ketika dulu sebelum Amerika muncul, Dajjal itu Yahudi. Semua kata-kata itu menunjukkan bahwa mereka masih pragmatis. Yang ada, yang terlihat. Ini cuma sistem. Jadi Dajjal itu sistem. Seakan-akan mereka Sebentar. Dajjal itu orang atau sistem? Itu yang saya mau jelaskan, Bang Dik. Yes. Kalau ada sistem handphone, sistem smartphone, sistem komputer, ada nggak yang merancang itu? Ada. Itulah Dajjal. Jika ada sistem kebohongan besar, konspirasi besar di alam semesta, pasti ada orang yang merancang itu. Berarti Dajjal sudah ada dong, Bu, ya? Sudah ada. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, unzirukumuhu, aku mengingatkan kamu, memberikan warning kepada kalian mengenai ada dia. Wa kullu nabiyyin ba'da Nuh. Setiap nabi setelah pasca Nabi Nuh, Noah dalam bahasa teman-teman kita di luar sana, anzara bihi, mengingatkan bahwa akan muncul sosok ini. Berarti Dajjal ini musuh para nabi semua. Bahkan ada nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Ada nabi yang nyaris terbunuh, yaitu Nabi Isa. Artinya bahwa setiap nabi terlahir juga ada Dajjal di zamannya. Dia juga orangnya. Karena Dajjal di kajian awal, Bang Dik masih ingat, Dajjal itu Ibnu Azazil secara ruhani. Jadi si Dajjal ini nama kecilnya kan Musa bin Sam'un. Itu nama jasad, Musa anak Sam'un. Tapi nama rohani dia ada. Ya, nama ruhnya. Nama rohaninya Dajjal bin Azazil. Itu nama dia itu. Dia binnya Azazil. Karena waktu ayahnya kan kurus. Tinggi kurus. Mohon maaf, mandul. Istrinya juga gemuk. Dan gemuknya bukan seperti gemuk yang kita lihat sekarang, lebih dahsyat lagi. Mungkin ketutup rahimnya atau segala macam. Dan setiap kali melakukan hubungan spesial itu mungkin spermanya tidak masuk sehingga tidak menjadi anak. Atau emang mereka tidak berbakat jadi anak. Datang ke semua tabib dukun, ternyata ada Azazil menyerupakan diri jadi tabib. Lalu dia dikasih tahu, Anda pergilah ke kuil berhala, lakukanlah hubungan di sana. Akhirnya yang melakukan hubungan sebenarnya zahirnya si bapaknya Sam'un, tapi batinnya adalah Azazil. Jadi dia adalah Ibnu Azazil, son of Azazil yang masuk ke manusia dan bertubuh. Jadi dia adalah iblis yang bertubuh fisik manusia. Itulah Dajjal. Oleh karena itu si Dajjal ini mengonsep bukan hanya memerangi ulama, tapi memerangi para nabi. Semuanya, Bang Dik. Maka dibuatlah konspirasi, sistem-sistem. Jadi sistem kebohongan alam semesta ini, otaknya dia.
Tidak ada sistem kalau nggak ada yang merancang. Ya, tadi kan kita bahas Dajjal, terus Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi itu juga sosok yang pasti ada, bukan sistem. Bukan sistem. Ya, masa ada pasukan tanpa ada komandonya. Yes. Ya. Nah, maka komandan dari komandannya itu, jenderal dari semua jenderalnya itu, itulah Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, Bang Dik. Artinya orang yang diberikan petunjuk. Maka tentara Al-Mahdi disebut Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin. Itu satu nama. Jadi namanya ada beberapa nama. Ya. Al-Mahdiyin artinya orang-orang yang juga mewarisi metodologis Al-Mahdi. Jika Al-Mahdi ruhnya diajak bicara oleh Allah, ruhnya diajak berdialog, dibimbing langsung oleh Allah, maka Al-Mahdiyin akan mengikuti itu. Dan dia tidak mungkin sendiri. Dia pasti berjamaah. Tapi Allah masih sembunyikan mereka. Di mana hanya Allah yang tahu. Sebentar Buya, saya potong. Tadi Buya mengatakan Dajjal pun punya nama ruh. Ya, itu plesetan istilah saya. Istilah. Karena kan repot, berarti sakti banget kalau kita ini harus memiliki nama. Dajjal itu punya kesaktian bisa melihat keturunnya malaikat Jibril. Sakti itu. Lebih sakti dari Bang Dik pasti. Dajjal itu pimpinan para malaikat, dia lihat. Wajar, dia kan pangerannya Azazil. Maka kesaktian Azazil itu dia bisa lihat. Dan ternyata dulu Jibril pernah menjadi teacher, mentornya. Bingung ya, pertanyaan kita loncat nih ya. Kalau beliau itu, maksudnya si Dajjal ini bisa melihat gitu, di mana kita harus bersembunyi. Maka nanti Al-Mahdi, tentu Allah wa makaru wa makarullah. Mereka makar, mereka konspirasi, mereka menyebarkan kebohongan. Allah juga bisa makar. Wallahu khairul makirin. Allah juga lebih baik makarnya. Makar Allah yang baik itulah Al-Mahdi. Ya. Ini yang sedang kita tunggu, ini yang sedang kita cari, ini yang sedang kita kaji-kaji setiap udah berapa bulan ini kita mengkaji tentang sosok beliau. Maka tentaranya adalah sosok yang mirip dengan mereka. Dan nggak mungkin kalau makar itu mainnya terang-terangan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Maka saya tidak percaya jika ada orang ngaku dirinya Al-Mahdi di YouTube, di Facebook, apalagi lewat email. Itu bakal dihabisi tentunya ya. Iya. Saya teringat kisah Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil, masih remaja, beliau sudah jadi Nabi. Tapi belum mendakwahkan kerasulannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan Allah dengan Bukhairah. Lalu terjadi dialog panjang, dan dialog itu hanya ada di kolbu para wali. Dialog itu. Lalu setelah itu dipanggil Abu Thalib. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, hazal gulam nabiyun. This son is prophet. Ini anak seorang nabi. Yeah. Bahkan dia penghulu para nabi. Yeah. Kalau engkau bawa dia ke negeri Syam, di sana banyak Yahudi, mereka pasti membunuhnya. Ini seorang rahib Nasrani. Maka nanti ada masa tentara Nabi, tentara Al-Mahdi berkawan beberapa saat dengan Nasrani. Ya, karena Nasrani juga ajaran cinta kasih. Al-Mahdi juga ajaran cinta kasih. Nanti kita lihat mana yang lebih kuat energinya. Nanti itu cuma ada dua golongan. Kelompok Al-Mahdiyin, di luar itu pasti kelompok Dajjal. Pasti. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Abu Daud, hadis Muslim, kalian nanti merasa masih beriman, tapi ketika bertemu, itu sudah kafir. Berarti imannya belum sampai kepada kolbunya, baru iman akliyah, spirit, intelektual, baru iman badui. Pembuktiannya pembuktian pragmatis. Iya. Nah, nanti kita akan diuji, Bang Dik. Nanti ketemu Al-Mahdi, Bang Dik sakit, nggak disembuhin dia. Ketemu Dajjal, disembuhin dia. Pasti ikut Dajjal. Wah, yang benar, Bu ya? Iya. Nanti ketemu Al-Mahdi miskin atau kaya, harus berbagi. Miskin harus nanggung sendiri. Kalau ada Dajjal, kaya sendiri. Miskin pasti tidak. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mata hati, mata batin, mata kolbu yang bisa melihat kebenaran itu ya Bu ya. Kita semua. Ya, karena
Kita kadang-kadang ketemu guru kita merasa cuek, dia tidur, tapi tiba-tiba ketemu Dajjal. Dajjal melayani dengan baiknya, menjamu jamuan terbaik. Mudah-mudahan kita tidak bisa tertipu dengan itu, Buya. Amin, amin. Buya, kan ada perang besar nih. Istilahnya Malhamah Al-Kubro, ada perang besar. Saya jadi ingat ini nih, Buya. Sunnah Rasulullah, mudah-mudahan terjawab hari ini ya. Kita dianjurkan untuk berkuda, memanah, berenang. Jadi kepikiran, apa memang ada perang besar, kita harus pergi ke suatu pulau, kalau nggak bisa berenang, selesailah kita di ujung garis-garis pantai. Gimana dengan perang besar ini, Buya? Apakah ini fisik? Apa cuma, apa ya? Fisik, Bang. Fisik. Fisik, tapi juga batin. Sistem juga? Zahir dan batin. Gimana, Buya? Maka saya lengkapi tentang pertanyaan yang pertama tentang Al-Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dalam sebuah hadis itu, hadis Imam Abu Daud, seingat saya, jadi ada sahabat bertanya, ketika Dajjal nanti keluar, Nabi mengatakan, barangkali di antara kamu ada yang bertemu. La'allahu ba'dun minkum. Barangkali sebagian kamu ada yang ketemu sama dia. Atau orang yang pernah mendengarkan hadisku ini akan bertemu dia. Ini menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat yang Allah panjangkan umur ruhaninya. Saya nggak mengatakan fisik. Ya. Kalau iya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Ya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kolbu kami saat itu, kondisi psikologis kami saat itu? Ini akan menjawab siapakah tentara Al-Mahdi. Baru masuk ke Al-Malhamah. Nabi mengatakan, kulubukum, ya, kolbu kamu saat itu seperti kolbu kamu hari ini ketika berhadap-hadapan denganku. Maka mereka pernah mengalami syak, mengalami ujian. Mereka juga ada yang bisa berdialog dengan Tuhan. Mereka diajar oleh Rasulullah untuk berdialog dengan kolbunya. Di antara mereka ada yang bisa mendengarkan tangisan pohon berbicara, pohon mengucapkan salam alaika ya Rasulullah. Itu mereka. Maka nanti di akhir zaman Nabi mau ulang. Jika kolbu mereka, bahkan Nabi mengatakan, barangkali ada khairun, ada yang lebih baik daripada kamu. Ini dalil bahwa kolbu-kolbu Al-Mahdiyin, sebagian ada yang secara kualitas ma'rifat melewati ma'rifat orang-orang terdahulu. Bukan berarti imannya melewati. Para sahabat tidak ada. Tapi ma'rifatnya melewati. Jadi Nabi memberikan clue khairun minkum. Bahkan lebih baik dari sekarang. Nah, jadi itu penciriannya ada di kolbu. Bukan di menunggang kuda. Bukan di memanah. Bukan di berenang, Bang Dik. Karena ini perangnya sudah perang iman. Dajjal itu bukan perang fisik. Fisik itu cuma salah satu peran dalam perang akhir zaman. Salah satu adegan. Salah satu dari sesi yang muncul di akhir zaman. Sebelum itu perang iman. 3 tahun paceklik. Bang Dik bisa ganti iman. Kita diuji keimanannya. 3 tahun ada orang sakit, ada orang kena virus, itu panik luar biasa. Karena banyak orang panik 2 tahun ini, banyak yang ngaku Imam Mahdi. Banyak yang ngaku dia sudah usul kepada Allah, padahal usulnya baru ke YouTube. Nanti kembali ke zaman yang semuanya serba manual. Bang Dik masih ingat kalau ahli ekonomi mengatakan 2030 atau ahli-ahli bahan bakar, nanti habis. Kalau bahasa mereka begitu, bahasa orang-orang yang belajar eskatologi, barangkali itu awal dari hidup serba manual. Wallahu a'lam. Teman-teman, kita ini manusia, nggak makan, bisa tetap hidup loh. Ya, 15 hari, 10 hari, tergantung kondisi kita. Tapi kalau kita nggak minum, ya, 3-5 hari kita bisa mati. Dan tadi Buya mengatakan ada paceklik, musim hujan tidak turun selama 3 tahun. Kayak apa itu ya? Kalau orang memberikan air, itu seperti apa ya? Tetesan air di padang gurun gitu ya.
maka nanti kita akan berebut tentang air dan kematian ada di mana-mana, Buya. Ngeri saya bayangin ini, Buya. Saya nggak bayangin. Tenang, Bang Dik. Itu kan kabar takutnya, belum kabar baiknya. Ya, coba tenangin dulu, Buya. Yang tenang dulu ya, biar tenang. Bang Dik nggak Ya, deg-degan. tenangin dulu. Masih ingat Jenderal Talut? Nah, Jenderal Talut. Jenderal Talut itu adalah siloka, isyarat mengenai sosok Al-Mahdi. Talut ini melawan Jalut. Ada ja-nya. Jalut, bukan Dajjal ya. Tapi Jalut ini sebenarnya masih orang-orangnya Dajjal. Sedangkan Talut ini, dia orang-orangnya Nabi. Orang-orangnya Nabi. Jadi bisa jadi dia seorang Nabi tapi bukan Rasul. Talut dapat perintah. Kalau Talut dapat perintah, berarti dia dapat wahyu dong. Berarti dia Nabi. Bahwa pasukan puluhan ribu orang, ketika mereka kehausan, tiba-tiba Allah ngasih ujian. Ngasih? Ujian keyakinan. Ini yang akan diuji nanti. Iya. Waliyaqtarif. Ya. Hendaklah kalau ngambil air itu apa namanya Bang Dik? Setakup. Ini apa namanya? Setakup. Ya gitu deh. Kaf. Sebanyak ini. Jadi mereka kemudian nggak boleh pakai ember atau menggunakan alat minum atau botol, nggak boleh. Itu sebagian nggak percaya. Masa sih? Mereka meremehkan kata-kata ilham atau wahyu yang diturunkan kepada Talut. Lalu mereka ada yang minum sebanyak-banyaknya, tiba-tiba kemudian malas, ngantuk. Kan dulu air nggak, orang dulu minum langsung aja Bang. Air bersih, air mineral itu langsung bisa diminum. Karena belum kena deterjen, bakteri, ya. Langsung virus. Tapi kelompoknya cuma satu. Dari puluhan ribu. Sisa cuma 313. Dari puluhan ribu, tentara Talut cuma sisa 313. Selebihnya ada yang Talut PA gitu ya. Talut mah kacau. Masa kita haus dilarang minum? Jadi disitulah diuji. Kita sedang bergantung kepada air atau bergantung kepada yang mengirim air. Ini yang isi lokanya. Ini majasnya. Ini hikmah yang. Kenapa ayat itu ditaruh di awal-awal Al-Quran? Bukan taruh di tengah Al-Quran. Supaya kita sering lewati baca ayat itu. Maka saya belajar dari isyarat-isyarat para ulama. Oh ini ternyata tentara Al-Mahdi. You must know Talut. Kamu harus labudda an ta'rif haqa'iq Talut wa junudi. Kamu harus tahu tentara Talut. Itulah ciri-ciri tentara Al-Mahdi. Jadi dia ada keyakinan di kolbunya. Kolbunya bergantung kepada yang menurunkan air. Seandainya air tidak turun, kan yang menurunkan air masih ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus ada surah Al-Kahf? Al-Kahf 309 tahun itu Ashabul Kahfi tidak makan, tidak minum, tidur. Kok bisa hidup? Apalagi cuma 3 tahun. Ini siloka juga Bang Dik. Maka tentara Al-Mahdi itu dia punya kerohanian Ashabul Kahfi. Bahwa mereka bergantung kepada yang maha hidup, bukan kepada benda-benda mati. Apalagi benda-benda yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus ridho. Pertama harus ridho. Menerima kenyataan itu. Ini sebagai qada dan qadar. Tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser. Ya. Lalu yang kedua, husnuzon billah. Oke. Berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, kita latihan ruhani. Latihan ruhani harus mengenal ilmunya. Disebut ma'rifatur ruh. Ilmu ruh inilah dari dulu yang dikejar-kejar oleh kelompok ahlul kitab yang bertanya kepada Nabi. Ini kan juga siloka Bang Dik. Ini cuma isyarat. Bahwa jika ahlul kitab bertanya tentang ar-ruh, berarti ilmu ini diburu-buru oleh ahlul kitab dalam pengertian lebih luas. Kaum intelek. Atau kaum spiritual. Karena ahlul kitab ini terbagi dua. Ada yang ahli dalil, ada yang ahli rasa. Mereka, kelompok ini dua-duanya sedang ingin mencari ilmu tentang energi abadi yang disebut ar-ruh.
Tapi Allah mengatakan lewat lisan Nabi, kamu hai ahli kitab tidak berikan ilmu ini kecuali sedikit. Dalam bahasa ilmu tafsir dan usul fikih ada namanya fahmul mantuq, pemahaman yang tertulis, yang terkatakan. Ada yang bukan terkatakan, ada yang mafhum, Tersirat. yang tersirat. Tersiratnya apa? Kamu ahli kitab hanya diberikan sedikit. Tapi kamu hai Muhammad akan diberikan banyak. Dan pewarisnya adalah Sayyidina Al-Mahdi. Dan ini penting saya sampaikan Bang Dik kepada orang yang masih meragukan persoalan juru selamat, Mesiah, bahwa semua agama, semua kepercayaan sepakat bahwa pasti ada juru selamat di akhir zaman. Apapun agamanya coba tanya. Ya. Apapun kepercayaannya dia percaya. Yang keluar dari kepercayaan manapun, agama manapun, mereka akan meragukan itu. Dan saya tidak mau keluar dari barisan itu. Ya. Namun kita berusaha, kita sedang berusaha, kita nggak boleh merasa kita aman. Cuma dengan latihan kuda terus merasa benar. Cuma dengan latihan memanah terus sudah siap. Tidak. Yang dipersiapkan adalah apa yang dulu Tolut persiapkan kepada 313 orang ini. Saya memikirkan ngeri sekali karena dari puluhan ribu kok sisa 313. Mudah-mudahan kita yang termasuk ya, We. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.